selaku co-founder dari Parompong. Nah, selanjutnya aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Gadis telah bersedia untuk memberikan materi pada webinar kali ini, dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, untuk webinar pada malam hari ini, kami harap semua partisipan untuk menonaktifkan audionya, dan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin bertanya, silahkan ketik namanya di kolom chat. Nah, selanjutnya saya akan membacakan acara kita pada webinar malam hari ini, yaitu kata sambutan dari Ilona Joestrim Untung selaku Presiden ITBSC, kemudian pemaparan dari Kak Gadis, selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir foto bersama. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Ilona Joestrim Untung, saya persilakan untuk kata sambutannya lah. Hai semuanya, thank you Friska. Halo Mbak Gadis, makasih banyak Mbak Gadis buat udah nerima undangan dari SCG ITB. Terus juga thank you juga buat teman-teman yang udah hadir dan ikut hari ini. Semoga nanti ilmu dari Mbak Gadis bisa kita diskusikan dan bermanfaat bagi semuanya. Itu aja sih, sebelah nggak panjang-panjang. Thank you ya. Iya, terima kasih Lana. Sekarang sesi pemaparan materi dari Kak Gadis. Silakan Kak. Halo semuanya, selamat malam. Malam Kak. Walaupun tadi udah dibilang sama Friska buat menonaktifkan suaranya, tapi aku mau sekarang aktifin dulu aja dong suaranya, karena sangat terbiasa ngedenger langsung orang-orang kan. Jadi biasanya kalau ketemu online kayak gini, aku setidaknya pengen denger suaranya. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Malam Kak. Halo Kak, siapa? Malam Kak. Halo, dia Rizka, Ira. Yang lain mana suaranya? Malam Kak. Oke. Nah, aku akan mulai perkenalan dari sini. Selamat malam semuanya. Tadi kita udah say hello. Nama saya Gadis Prameswari Azahra. Saya sebenarnya ketemu sama Ilona itu tahun lalu ya, Ilona ya. Saya ketemu Mbak. di kelas Dale Carnegie Leadership Training. Jadi waktu itu saya ketemu sama Ilona dan ngerasa, wah cocok nih ternyata sama Ilona. Ternyata Ilona adalah salah satu peserta termuda. Dan waktu itu saya cerita, saya juga ngajar di SBM ITB. Jadi saya ngajar di SBM ITB itu mata kuliah buat anak-anak tingkat 1. Jadi teman-teman di sini sih kalau tadi dengar dari Friska, dari Olivia, sebenarnya udah bukan tingkat 1 ya di geofisika. Dan jadinya mungkin ada teman-teman di sini juga yang punya teman-teman anak SBM dan kenal sama saya. Halo, selamat malam. Nah, pertama-tama ngomongin creativity, saya pengen nanya dulu nih dari teman-teman. Kreativitas menurut teman-teman apa? Silahkan ketik di kolom komen. Tadi saya udah tanya, apa kreatif menurut kamu? Silahkan teman-teman geofisika. Ilona sama Friska sama juga boleh ikutan loh, ketik di kolom chat apa kreatif menurut kamu. Oke Kak. Belum ada yang jawab nih Friska. Iya, mungkin teman-teman yang punya pendapat boleh langsung chat aja, jangan malu-malu. Nah, tuh Kak, ada yang jawab. Say hi. Kreativitas itu dari create atau menciptakan sesuatu yang baru, iya enggak Kak? Boleh. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Kecuali kalau aku referringnya ke KBBI gitu, mungkin kreativitas ada satu definisi khusus. Cuman aku pengen dengar lagi nih dari teman-teman. Kreativitas menurut kalian apa? Selain dari Rifki. Coba, kalau belum ada, bolehkah aku minta nanya dulu ke Ilona. Ilona, menurut Ilona kreativitas apa, Ilona? Apa ya, aku sebelumnya mikirnya kayak berpikir out of the box gitu sih, kayak melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin udah ada, cuma kita mengembangkannya lagi gitu.
dengan yang berbeda gitu sih. Gak tahu sih Oke. ini bener atau enggak. Jangan merasa salah kok. Ini belum jadi ujian, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau menurut Priska apa Kalau kreatif? aku sebenarnya sama kayak Rifki sih Kak, menciptakan sesuatu yang baru dan mungkin bukan menciptakan aja, tapi berpikir juga butuh kreativitas nggak sih Kak? Kayak mungkin berpikir tanpa ada orang, tidak sama dengan orang lain gitu Kak. Jadi gimana ya, kayak berpikir sesuatu yang baru dan belum ada yang memikirkan itu. Iya benar, out of the box. Aku setuju sama Ilona sih Kak. Oke. Nah, aku pertanyaan terakhir, tapi aku pengen dijawabnya sama Friska aja. Menurut Friska, di tataran geofisika, penting buat jadi kreatif tuh buat apa? Untuk menciptakan sesuatu hal yang baru Kak, karena kan kita teknik geofisika, kita nggak cuma mengandalkan metode-metode yang konvensional, tapi kita juga harus menciptakan sesuatu yang baru agar efisien gitu sih Kak. Oke. Noted. Terima kasih semua jawabannya. Terima kasih Rifki, terima kasih Olona dan Friska. Mari aku lanjut ya. Iya. Bentar. Nah, present now. Tadi itu udah dijawab sama 3 orang tadi. Nah, aku mau cerita dulu. Ada yang pernah ke sini nggak? Ini tuh auditoriumnya SBM. Jadi, saya mau cerita sedikit. Hari pertama di kelas saya, jadi kelas saya tuh performance art kalau misalnya di SBM. Jadi di hari pertama di kelas saya, hari pertama tuh selalu dihabiskan buat orang-orang bikin identity tag namanya. Jadi tugasnya adalah di hari pertama itu, semua orang di kelas dan di auditorium harus bikin identity tag yang akhirnya bikin saya bisa menentukan namanya mereka siapa. Nah, saya ingat banget nih dari beberapa angkatan yang saya ajar, ada satu identity tag yang selalu saya ingat. Di auditorium ini kan banyak banget ya, ada 200 orang. Terus ada satu orang yang pertama kali saya lihat, saya langsung nunjuk orang itu dan sampai sekarang saya selalu ingat. Jadi nama anaknya namanya Elgin. Saya lupa angkatan berapa. Jadi Elgin ini pakai kacamata, terus dia bikin balon, disangkutin di kacamatanya. Terus jadinya dari 200 orang yang ada di auditorium itu, saya paling ngelihat dia dong. Karena saya paling bisa ngelihat balon merah punya dia. Nah, waktu itu saya langsung nanya tuh, kenapa Elgin bikin identity tag-nya itu, gitu. Dia bilang, karena salah satu yang nggak pernah lepas dari diri saya tuh sebenarnya kacamata saya. Saya minusnya tuh 6 kalau nggak salah. Jadi, dari identity saya, yang pasti nggak akan pernah saya lepas tuh kacamata saya, gitu. Dan saya tahu, Kak, kalau misalnya Kakak dari depan, saya cuma nunjuk kacamata saya doang nggak akan kelihatan gitu. Jadi saya pikir apa ya yang bisa bikin kacamata saya kelihatan. Ya udah saya akhirnya milih balon merah, disangkutin ke kacamata, terus inilah Kak identity tag saya. Karena saya mau juga apa yang saya ungkapkan itu bisa langsung kedengeran Kak sama kakak di depan gitu katanya. Nah itu buat saya identity tag paling memorable. Nah ngomongin kreativiti, tadi kan ada yang bilang is to create kan sebenarnya untuk kita menciptakan sesuatu. Terus Ilona tadi sama Friska bilang untuk bikin sesuatu yang out of the box. Nah, yang mau saya bahas sekarang adalah dari sisi ini. Creativity is to create innovation that comes from your authentic voice. Jadi, untuk bikin creativity, untuk bikin innovation yang kreatif, kita tuh harus nyari dulu nih, authentic voice kita tuh apa? Gitu. Karena kalau misalnya akhirnya nggak authentic, akhirnya kita akan jadi bluffing kan? Akhirnya kita akan jadi cerita fiktif kan? Nah, tadi juga saya kenapa nanya, di geofisika pentingnya buat jadi kreatif itu buat apa? Adalah untuk nyari cara yang paling efisien, cara-cara baru yang paling efisien untuk melakukan disiplin ilmunya kalian kan. Nah, kalau misalnya saya akhirnya dibilang bahwa yang kreatif adalah yang desainnya bagus gitu, akhirnya nggak relevan kan sebenarnya sama authentic voice-nya kalian gitu. Jadi creativity itu harus dimulai dari authentic voice kalian dulu. Nah, untuk nyari authentic voice kalian, sebenarnya kalian harus ngedefinisiin kan apa yang udah kalian punya sekarang. Kalian harus ngedefinisin what is-nya dulu. Karena kalau kalian nggak bisa ngedefinisin what is-nya apa, kalian nggak tahu kan what could be-nya itu bisa dijadiin apa gitu. Kalian nggak bisa ngelihat ke depan. Kalian tuh bisa menjadikan apa yang kalian udah punya itu jadi apa gitu.
Karena segala macam inovasi mulainya tuh sebenarnya bukan dari inovasinya langsung, bukan dari saya mau mikir out of the box terus terjadilah Z gitu. Padahal kalian nggak pernah ngalamin Z atau kalian nggak pernah mikirin Z sebelumnya gitu. Karena semua inovasi sebenarnya awalnya tuh dari complaints. Apa yang kalian udah punya, kalian complaints nih. Misal, aduh saya tuh sebenarnya misal ya kuliah online gitu. Saya tuh kuliah online nggak bisa nggak bisa lancar karena saya nggak bisa ketemu dosennya langsung gitu. Itu complaints-nya. Terus akhirnya bikin inovasi lah. Gimana caranya ya? Dengan apa yang saya punya sekarang, saya bikin inovasi. Gimana kalau saya selalu bikin misalnya nih WhatsApp grup khusus buat nanya-nanya ke dosen tapi isinya cuma 5 orang gitu. Terus saya bisa pitching ke dosennya kayak saya mau 5 orang ini tuh bisa dijawab secara personal sih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Misal, nah innovation tuh dari situ. Kayak misal nih Zoom, awalnya itu berawal dari ownernya Zoom dan foundernya Zoom. Itu tuh perlu video callan lama sama pacarnya yang LDR. Nah, akhirnya mereka karena orangnya orang IT, jadinya mereka bikin satu aplikasi khusus buat mereka teleponan sama pacarnya. Akhirnya jadilah Zoom. Nah, what is sama what could be gak bisa dijembatanin kalau kita nggak tahu apa yang mau kita perbaiki dari complaints-nya kita. Nah, ini saya ngeliatin satu foto bapak-bapak orang India yang naruh air di satu box yang isinya sayur. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira itu tuh apa? Coba aku mau tanya di komen. Ada yang bisa nebak nggak itu boxnya tuh fungsinya buat apa? Kalau nggak ada yang di kolom chat, aku mau langsung nembak Friska lagi sebagai Oke, Kak. Apa ya? Tempat untuk mencuci sayur dan buah mungkin, Kak. Oke, untuk mencuci sayur dan buah. Baik. Ilona mau nebak nggak itu boxnya box apa? Jadi aku pikirnya kayak juice box gitu sih, tapi enggak ya. bagus kok itu. Nah, jadi aku balik lagi ke sini. Jadi ini tuh namanya Mythicool. Mythicool adalah sebenarnya kulkas. Jadi tadi bahannya adalah buat jus dan buat apa tadi Friska? Aku mencuci buah dan sayur, Kak. Gitu. Sebenarnya nggak tepat. Nah, karena ini tuh sebenarnya kulkas yang nggak perlu pakai listrik. Jadi ceritanya, Mythicool ini pertama kali dibikin tuh, saya lupa tahun berapa, tapi sama satu orang India yang desanya itu jadi sengsara karena terjadi bencana gempa. Jadi ceritanya, ada satu bapak-bapak di India sana, yang desanya itu tertimpa bencana karena gempa, akhirnya jalur distribusi buat makanan, buat obat-obatan, itu nggak bisa dilewatin. Jadi mereka tuh jarang banget dapat makanan karena makanan cuma bisa di-drop pakai helikopter. Nah, satu bapak-bapak ini di desanya akhirnya mikir apa yang bisa saya lakuin nih biar saya dan keluarga saya bisa makan gitu. Nah, bapak-bapak ini selama hidupnya kerja jadi tukang clay. Tukang clay itu tukang keramik. Gitu. Jadi selama hidupnya adalah dia tuh artisan keramik. Nah, yang dia lakukan adalah akhirnya dia pakai skill yang udah dia punya buat mentackle complaints yang ada di sekitarnya, yaitu kekurangan makanan. Nah, waktu itu kenapa juga dia akhirnya bikin kulkas yang nggak pakai listrik? Karena waktu itu nggak cuma makanan aja yang nggak bisa nyampe ke desanya, listrik pun jadinya nggak bisa nyampe gitu. Makanya dia akhirnya bikin kulkas yang bisa setidaknya naruh buah-buahan dan sayur-sayuran segar selama sebulan di dalam keramik yang dia bikin. Nah, akhirnya si Mythicool ini sekarang jadi perusahaan dan perusahaannya cukup gede. Dan Mythicool ini sampai sekarang juga masih ngolah clay-nya buat dijadiin kulkas. Nah, itu tuh kreativitas yang dimulai dari apa yang udah kita punya. Gitu. Nah, next, saya mau ngebahas apa yang Parompong lakukan. Jadi, sedikit perkenalan juga, saya adalah co-foundernya Parompong. Parompong adalah perusahaan recycle and waste management. Gitu. Nah, yang kami lakukan tahun lalu adalah pas pemilu, kemarin kan banyak banget ya spanduk-spanduk yang berserakan dan warna-warni dan mengganggu mata. Nah, akhirnya kita mikir kayak ini kan bakal jadi sampah ya. Nah, tapi spanduk kan sebenarnya kami tuh punya alat namanya hidrotermal. Kami nggak bisa nih ngolah si spanduk ini tuh di hidrotermal kami gitu. Akhirnya kami apain ya? Ya udah kita cobain lah bikin gerakan
yang ngumpulin si spanduk-spanduk itu buat dijadiin tas sampah sebenarnya, yang akhirnya dipakai di acara di Taman Banteng Jakarta. Nah, yang kami lakukan itu, dan ternyata animonya besar sekali karena yang terganggu sama spanduk-spanduk yang berserakan itu ternyata nggak cuma kami gitu, ternyata banyak orang yang terganggu sama spanduk-spanduk itu. Dan biasanya kan kalau habis pemilu spanduk-spanduk itu dibiarin aja kan, akhirnya di take down-nya sama warga sekitar lagi gitu, yang akhirnya dibuang aja biasa. Nah ternyata animo itu juga mengingatkan kami, ternyata apa yang ngeganggu kami tuh nggak cuman kami rasain personal gitu, ternyata apa yang ngeganggu kami dan kami bikin inovasi buat ngejawab apa komplainsnya kami, ternyata bisa ngejawab komplain banyak orang gitu. Next, ada yang tahu juga nggak ini di image terakhir ini tuh saya nge-refer ke band apa? Nah jadi ini tuh video klip namanya OK Go. Si band ini, OK Go ini dari dulu selalu bikin video klip ngegandeng sponsor, tapi sponsornya aneh-aneh. Sponsornya sponsor mobil lah, sponsornya sponsor NASA lah, sponsornya apalagi yang pernah aneh banget. Oh, sponsornya bahkan pernah table salt, si garam meja itu mereka pernah nge-sponsorin video klipnya mereka. Dan video yang saya ambil gambarnya di sini, itu video yang ngambil sponsornya tuh dari tukang printer. Jadi sebenarnya merek printer yang sponsorin video klipnya mereka. Nah, kenapa saya juga ngasih itu di bagian kreativitas? Tadi kan ngomongin out of the box ya. Kalau misalnya ngomongin out of the box kan mikirin sesuatu yang nggak pernah dilakuin sama orang, tadi kata Friska sama Ilona kan. Nah, lagi-lagi, kalau misalnya kita bikin sesuatu inovasi dari nol yang kita punya gitu. Misal kita nggak punya sama sekali terus tiba-tiba bikin Z gitu. Itu nggak akan jadi inovasi yang bagus sebenarnya. Nah, apa yang dilakukan sama OK Go adalah karena mereka tahu kemampuan mereka adalah kemampuan bermusik dan kemampuan mereka adalah membuat musik yang butuh video, akhirnya mereka bikin konsep yang bisa nyambungin kemampuan mereka sama sponsor-sponsor yang sebenarnya nggak nyambung banget sama musik, tapi ternyata apa yang mereka bikin tuh nyambung sama kebutuhannya mereka gitu. Kayak printer ini, yang mereka buat adalah si background warna-warni di belakangnya itu tuh dari kertas. Nah, kertasnya di print pakai printernya ini. Jadi sebenarnya kebutuhan mereka cuma buat bikin background, tapi kebutuhannya si tukang printnya adalah ngeliatin bahwa printer mereka bisa ngeprint secepat itu. Jadi untuk kita bikin inovasi yang bagus, yang kreatif, kita juga harus ngeliat nih, nggak cuma apa yang kita punya, tapi apa nih yang orang lain punya yang potensinya bisa jadi belum dilihat sama orang lain lagi. Gitu. Nah, buat ngomongin inovasi yang berdasarkan aset, tadi kan dari tadi aku bilang tentang apa yang kita punya. Yang kita punya kan namanya aset ya. Nah, aset yang kita punya tuh sebenarnya nggak cuma aset material, tapi itu ada 3. Ini kenapa ada logo tangan, karena salah satu aset yang kita punya adalah gift of hand. What can you do best? Apa yang bisa kalian lakukan dengan sangat baik? Apakah itu cooking, fishing, cycling, surfboarding gitu, aku ngasih contohnya. Yang tadi kenapa aku juga nanya, apa pentingnya kreativitas di bagian geofisika? Karena salah satu gift of hand yang kalian bagi bersama adalah kemampuan dan pengetahuan kalian di bagian geofisika kan gitu. Nah itu tuh aset kalian gitu. Dan saat kita ngomongin aset, kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab sama aset kita. Nah tapi nggak cuma gift of hand. Gift of hand kan apa yang bisa kalian lakukan kan. Nah tapi ada juga gift of head. What do you know? Apa yang kalian tahu. Dan what do you know bisa jadi bukan cuma tentang geofisika gitu, tapi pengetahuan kalian tentang pop culture, tentang sejarah, tentang seni, tentang bahkan TV series, itu bisa jadi gift of head-nya kalian. Kalian mungkin sering denger ya ada teman-teman yang nerd banget, terus bilang kayak, oh my god gue suka banget Gossip Girl gitu. Atau kayak, oh my god gue suka banget Game of Thrones. Nah, dia punya gift of head yang banyak banget kan tentang TV series itu, let's say gitu. Nah, tapi yang jangan kalian lupa adalah segala macam yang kalian tahu itu tuh aset kalian, dan gunakanlah dengan sebaik mungkin. Bahkan misal kalian yang kalian tahu banget adalah TV series gitu. Kalian cari tahu apa nih yang bisa kalian pakai, inovasi apa yang bisa kalian buat dari TV series yang kalian tahu itu. Gitu. Terakhir adalah gift of hearts yang paling intangible. What do you care deeply? Jadi, selain gift of hand, apa yang kalian bisa lakukan, dan gift of head, apa yang kalian tahu, salah satu yang paling penting juga adalah gift of heart. Apa yang kalian peduli dengan sangat dalam. Misal,
aku sebenarnya kalau misalnya ngomongin Parompong tuh ngomongin sampah, co-foundernya saya dan foundernya Parompong itu dua-duanya nggak ada yang anak teknik lingkungan sebenarnya. Bahkan di tim kami sampai saat ini pun nggak ada yang anak teknik lingkungan loh gitu. Tapi ngomonginnya kan sebenarnya bagiannya teknik lingkungan banget. Nah, tapi give off hand yang give off hand yang kami punya tuh walaupun nggak berhubungan sama teknik lingkungan, tapi yang kami share bareng adalah what we care deeply. Jadi saya dan foundernya Parompong itu sangat peduli sama keberlangsungan nature gitu. Kami tuh sangat peduli banget sama sustainability. Nggak cuma ngomongin tentang go green, nggak cuma ngomongin tentang environment, tapi segala macam yang sustainable. Kayak misal, walaupun saya ngajar kan di SBM ITB ya sebenarnya, ngajarinnya manajemen, ngajarinnya bisnis gitu. Tapi yang saya sangat peduli adalah gimana caranya ngejalanin bisnis dengan sangat sustainable gitu. Nah, akhirnya saya dan founder saya bergerak untuk bikin Parompong, itu bergeraknya bukan dari give off hand duluan, bukan dari give off head duluan, tapi bergeraknya tuh dari give off heart duluan gitu. Kamu pengen ngelakuin ini karena kami punya give off heart yang gede banget, dan ini aset kami gitu. Dan kami ngelakuin ini sesuai sama give off hand yang kami punya dan give off heart yang kami punya gitu. Kalau misalnya kami nggak tahu bagian tentang teknik lingkungan, ya udah kami jadinya ngasihin give off head-nya dan give off hand-nya ke anak teknik lingkungan misal gitu. Jadi kalau misalnya kalian care tentang sesuatu, jangan juga berhenti karena kalian nggak bisa ngelakuin itu gitu. Kalian juga bisa terus maju kok walaupun yang kalian punya baru cuman give off heart doang. Karena yakinlah apapun yang kalian punya, give off hand dan give off heart yang kalian punya itu pasti berpengaruh buat bikin inovasi yang bisa berguna buat orang. Begitu. Next. Nah, ini saya kasih contoh-contoh nih. What can you do best? Bisa jadi communicating gitu. Communicating bisa jadi apa sih gitu? Setting group dynamic in a discussion. Misal Friska adalah give off hand-nya adalah communicating, makanya dia jadi moderator hari ini. Gitu. Bisa jadi teaching, bisa jadi bicycling gitu, cooking, basic farming, managing schedule gitu. Bisa jadi di antara teman-teman kalian yang paling jago nih managing schedule gitu. Makanya mungkin Ilona jadi ketua SC gitu. Nah, mungkin dia punya give off hand yang lainnya nggak punya. Nah, bisa sesimpel itu sebenarnya give off hand. Give off hand-nya apa? Bisa jadi apa yang saya tahu ya. Tahu sih tentang basic nutrition supaya saya makannya sehat gitu misal. Terus saya ngasih contoh di sini One Piece. Pasti saya yakin nih ada di antara teman-teman kalian yang kayak die hard fansnya One Piece banget gitu misal. Nah, tapi lagi-lagi apa yang kalian bisa ambil nih dari aset kalian tahu banget tentang One Piece? Give off heart. Nah, tadi saya ngasih contohnya kan tentang environment, tapi bisa jadi tentang poverty, tentang women empowerment, tentang consciousness gitu. Bahkan waktu itu ini tuh sebenarnya salah satu materi saya di SBM ITB. Jadi waktu itu ada nih yang nulis give off heart-nya adalah nenek saya. Nah, terus saya tanya dong kayak apa yang kamu peduliin banget tentang nenek kamu gitu. Iya, saya peduli banget tentang kesehatan nenek saya pengen nenek saya tuh hidup dengan baik gitu. Terus apa yang dia bikin akhirnya dia bikin dengan give off hand-nya dia, ada malah give off hand-nya dia bikin sesuatu buat bikin program nih, anak-anak SDM tuh ngontak neneknya lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi, lagi-lagi, saat kalian bisa ngegabungin give off heart kalian sama sesuatu, akhirnya itulah inovasi yang bisa kalian bikin. Nah, karena jangan lupa, selain kalian punya personal asset, kalian tuh sebenarnya punya communal asset. Communal asset tuh terbagi jadi dua. Group of people di organisasi kayak SC ini kan group of people ya, itu tuh communal assetnya kalian. Sama space yang kalian bagi barengan. Misal kampus ITB gitu. Nah, itu tuh space yang kalian punya kan. Apa ngaruhnya buat ngelis personal asset dan juga communal asset? Karena jangan lupa, sebenarnya buat kalian sebagai personal ada di satu komunal, kalian tuh harus ngasih sesuatu kan sebenarnya. Kayak kalau misalnya ada di teman-teman nih, ada di pertongkrongan teman-teman, atau misalnya ada di unit gitu. Kalian kan pasti datang dengan kayak, oke, ini saya bisa ngelakuin ini nih gitu. Lagi-lagi, yang kalian nggak boleh lupa adalah inovasi itu datangnya nggak cuman dari sesuatu yang jauh banget dari kalian gitu. Inovasi bahkan bisa datangnya dari sesuatu yang deket banget sama kalian. Kalian mungkin bisa jadi terinspirasi bikin inovasi sesuatu dari communal asset gitu. Misal karena kalian punya
SEG ini kalian jadinya, oh gue kepikiran nih jadinya karena ada 30 orang kepikiran bikin gerakan sesuatu gitu. Atau karena saya punya space yang kita share barengan, saya jadi kepikiran bikin program apa gitu misal. Nah, lagi-lagi kalian harus memulai inovasinya dari tempat yang kalian paling kenal dan kalian paling dekat, karena dari authentic voice itulah keluar inovasi paling bagus. Next. Nah, ini saya mau ngingetin lagi, buat bikin sesuatu yang inovatif, bikin sesuatu yang sangat kreatif, kalian mulainya bisa jadi dari complaints duluan. Dari complaints kalian ubah jadi inovasi, terus jadi deh dari what is jadi what could be. Nah, ini sebenarnya tugas di development phase ini. Kalian bisa otrat-atret, atau misalnya kalian bisa screenshot si slide yang ini dan kalian isi sendiri. Di sini saya tulis pick at random one personal asset and one communal asset and put in the boxes. Nah, saya kasih contohnya ya. Misal di boxes yang pertama yang sebelah kiri, saya nulis kemampuan saya buat communicating sama teaching gitu. Nah, terus di communal assetnya, di box yang satunya itu kan saya udah milih personal asset saya ya. Di yang box satunya saya pilih dari communal asset. Communal asset yang kita punya barengan adalah akses ke Google Meet misal. Ini Google Meet kan sebenarnya akses space yang kita punya barengan ya. Gitu. Saya tulis di situ adalah space-nya adalah Google Meet, sorry. Nah, terus di bawahnya adalah dari kedua aset yang kita taruh di dua box itu, my communicating and my teaching ability can help through Google Meet gitu, to engage the community by giving presentation about creativity. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi di dua box di atas adalah kalian taruh aset, dan aset kalian bisa membantu komunal aset yang mana, terus di bawahnya tulis aktivitas apa sih yang bisa kalian lakukan untuk engaging the community. Gitu. Mau ingetin lagi, creativity is an innovation that comes from your authentic voice. Kalian jangan nyari jauh-jauh tentang kreativitas, karena kreativitas nggak cuman eksklusif punya anak SR doang gitu misal, atau anak SBM doang, tapi kreativitas tuh sebenarnya bisa ada di mana-mana dan diperlukan di mana-mana. Dan kalau misalnya kalian bisa menggunakan dengan baik aset yang kalian punya, itulah kreativitas. Nih, katanya, creativity is just intelligence having fun. Nah, kalau misalnya kalian gak having fun, it's not creativity. Gitu. Gitu, sekian presentasi. Oke, Kak Gadis. Makasih banyak Kak Gadis buat materinya. Terima kasih juga. Insightful banget. Terima kasih. Iya, buat teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang materi ini atau ingin ada yang ditanyakan, bisa banget chat nama kalian di kolom chatnya. Nah, mungkin untuk menunggu teman-teman yang mau nanya, aku yang nanya dulu ya Kak. Boleh. Oke, jadi mungkin ada beberapa dari kami mempunyai ide Kak, tapi masih bingung untuk mengaktualisasikannya. Itu sebenarnya harus kita lakukan tuh apa Kak? Oke, punya ide tapi bingung ngeaktualisasiinnya ya? Iya, bingung dari mananya. Oke, nah salah satu saran dari aku adalah kalian jangan jauh-jauh aktualisasi diri itu ke sesuatu yang kalian gak kenal. Again, coba kalian beneran coba list personal asetnya kalian apa di post-it. Waktu itu aku, karena waktu itu ngajarin di kelas adalah aku nyuruh semuanya nulisnya di post-it. Terus habis itu nulis di post-it juga komunal aset yang kamu punya. Misal teman-teman di kuliah, teman keluarga bahkan. Nah, aktualisasi dirinya coba mulai dulu adalah dari komunal aset yang kamu punya. Karena itu sebenarnya udah jadi aset kamu. Itu bukan sesuatu yang nggak kamu punya. Instagram kamu misal, itu kan sebenarnya communal aset kan. Itu semacam media board yang kita punya barengan gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat aktualisasiin ide yang kamu punya, kalian harus nyobain rapid prototyping. Jadi ini sebenarnya tuh tekniknya design thinking. Kalau misalnya ada yang pernah dengar tekniknya design thinking adalah buat bikin rapid prototype setiap kalian punya ide. Rapid prototype adalah misal kalian idenya adalah bikin mobil gitu.
rapid prototyping adalah bikin maket mobilnya dulu gitu. Nah, tapi maket mobilnya tuh nggak cuma berhenti di kalian bikin modelnya buat mobil gitu. Tapi kalian harus lanjutin buat kalian tuh bikin mobil buat apa sih? Buat dijual nih misalnya. Nah, terus kalian juga cobain tuh pakai mobil yang kecil itu, kalian cobain jual ke teman-teman misal, atau ke pitching ide ke dosen gitu. Nah, ini nih saya punya model kayak gini nih. Nah, rapid prototyping adalah nyobain semua prosesnya yang tadinya A sampai Z gitu. Kalian cobain A sampai Z tapi versi kecilnya gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa kalian harus tahu juga komunal aset yang kalian punya apa aja. Supaya saat kalian bikin rapid prototyping, kalian tahu nih skala yang bisa dicobainnya tuh sekecil apa gitu. Makasih banyak Kak Gadis buat jawabannya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, silakan untuk tuliskan namanya di kolom chat. Selanjutnya, aku mau nanya lagi nih Kak. Sebenarnya ada nggak sih cara kita untuk bisa meningkatkan kreativitas kita Kak dari segi apapun? Oke, ada nggak ya cara buat ningkatin kreativitas? Jadi sedikit cerita, saya tuh sebenarnya kalau misalnya di SBM nama subkakanya itu People and Knowledge Management. Jadi di People and Knowledge Management salah satu objektifnya adalah menyamaratakan semua informasi dan knowledge di satu organisasi. Terus abis itu kita bisa terus engaging creativity di setiap orangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya cara-caranya gimana, caranya tuh banyak banget dan panjang banget. Nah, tapi salah satu yang bisa kalian lakuin di keseharian kalian nih buat nambahin habit gitu, buat nambahin habit di keseharian kalian buat ningkatin kreativitas adalah punya jurnal. Karena dengan punya jurnal, kalian kan tahu nih setiap hari apa yang kalian perlu improve gitu, apa yang udah kalian lakuin hari ini gitu. Nah, jadinya buat bikin kreativitas itu selalu nyala, kalian sesimpel harus terus ngekritisi apa yang kalian lakukan hari ini. Karena saat kalian punya niat, I want to be better every day gitu. Kreativitas tuh salah satu tools yang bisa kalian pakai. Dan kalau misalnya kalian terus nanyain, gimana ya caranya saya jadi lebih baik hari ini gitu. Kreativitas tuh pasti akan comes with it kok. Begitu. Oke Kak Gadis, makasih banyak Kak. Ilona mau nanya, ada pertanyaan kan mungkin dari Ilona? Iya mau nanya sih Mbak Gadis, mau nanya kan Mbak Gadis buat parompong kan, nah itu bukan dari bidang utama Mbak Gadis. Nah gimana sih caranya Mbak Gadis tuh dari yang mungkin nggak tahu sama sekali, aku nggak tahu sih Mbak Gadis taunya tuh bagaimana gitu maksudnya, dan sampai bisa adanya si parompong ini dan gimana bertahannya gitu loh. Sebenarnya kayak lebih karena gimana Mbak Gadis membuat parompong tuh gimana gitu. Oke. Aku tuh mau jawaban singkatnya adalah ketemu berjodoh sebenarnya Ilona. Tapi jodohnya tuh bukan jodoh romantik atau jodoh yang akhir-akhirnya jadi menikah. Tapi saat aku punya gift of hearts yang gede banget sama environment, akhirnya aku jadinya didekatkan sama orang-orang yang kepeduliannya sama kayak aku gitu. Nah, terus jodoh yang aku maksud adalah sebenarnya semua orang yang kamu temuin di hidup kan jodoh ya gitu. Dan kamu berjodohnya buat apa dan sampai mana itu tergantung. Nah, aku tuh kebetulan akhirnya jadi bikin parompong karena berjodoh sama orang-orang yang meyakinkan aku, oh kita bisa nih kalau misalnya ngerjain bareng-bareng tuh tackling complaints yang kita punya gitu. Satu, ketemu sama partner aku yang akhirnya ngebangun jadi foundernya parompong, itu tuh arsitek sebenarnya. Dia juga sama bilang ke aku karena dia punya gift of hearts yang gede banget tapi nggak punya gift of hands-nya gitu. Nah, akhirnya ngajak aku buat yuk kita ngebangun ini dengan pakai gift of hands yang kamu punya. Yang waktu itu yang aku punya adalah manajemen gitu. Terus habis itu pas kita ngejalanin, ketemu lagi nih sama jodoh. Ada yang ini nggak ya, saya nggak tahu sih di geofisika tuh diajar apa enggak sama dosen mesin. Cuman saya tuh waktu itu berjodoh sama Pak Panji. Kalau tahu Pak Panji, lupa lah ya nama labnya Pak Panji itu apa, tapi dia tuh dosen mesin. Nah, Pak Panji ini sebenarnya yang akhirnya jadi ahli buat teknisi lingkungannya. Jadi dia yang jadi engineer mesinnya gitu. Dia yang akhirnya bisa ngeluarin
analisis tentang lingkungannya gitu, karena dia doktoratnya emang tentang mesin yang berhubungan sama lingkungan gitu. Akhirnya saya berjodoh sama Pak Panji, terus saya berjodoh lagi ketemu sama siapa lagi ya, sama Pak Singgih yang ada di Temanggung. Pokoknya banyak banget yang akhirnya berjodoh sama saya gitu. Nah, kalau misalnya gimana cara ngebangunnya, lagi-lagi karena saya waktu itu jelas banget nih sama gift of hearts yang saya punya, saya juga jelas banget sama gift of hands yang saya punya, jadinya tahu kan apa nih yang nggak bisa saya kerjain gitu. Ternyata along the way ketemu aja gitu sama orang yang bisa ngelengkapin puzzle-nya gitu. Karena sampai di titik ini salah satu yang saya percaya banget adalah hal-hal terbaik dalam hidup saya itu datangnya tuh dari sesuatu yang nggak saya rencanain. Nah, termasuk kayak Parompong ini gitu. Parompong tuh nggak ada banget di rencana karir 5 tahun saya gitu, nggak ada sama sekali gitu. Tapi akhirnya saya berjodoh sama orang-orang yang saya ketemu tuh setelah saya yakin banget ini nih gift saya gitu, ini aset saya gitu, dan saya pengen jadi kreatif tuh bukan dengan cara saya berjalan sendiri, saya tuh jadi kreatif dengan saya ketemu sama orang-orang. Begitu, Ilona. Gimana Ilona? Mungkin Udah mau terjawab. sedikit nanya lagi ya Mbak Gadis ya. Kan maksudnya dalam membuat Parompong ini Mbak Gadis pernah merasa kayak nggak pede gitu nggak sih, apalagi dengan bukan di bidangnya gitu. Nah, maksudnya gimana sih Mbak Gadis dalam menghadapi itu, apalagi juga kalau dilihat-lihat berarti profile founder dan co-foundernya ini kan emang nggak yang dari si Parompong banget nih kalau dilihat-lihat kan. Itu sih Mbak, mau nanya itu. Oke, kalau pernah nggak pede apa enggak, sejujurnya nggak pernah. Kalau aku sendiri tuh nggak pernah, Ilona, karena walaupun kami tahu gitu ini bukan disiplin ilmu yang stereotypically kalau misalnya ngomongin environment pasti anak teknik lingkungan gitu, kami nggak masuk ke stereotip itu kan. Tapi kalau misalnya nggak pede itu ngerasanya nggak pernah, karena emang yang kami kerjain juga bukannya jadi kayak kami ngerjain kerjaannya anak teknik lingkungan gitu. Kalau misalnya Ilona dan teman-teman lihat apa yang di Parompong kerjain, itu yang kami kerjain tuh benar-benar apa yang kami tahu doang kok gitu. Salah satunya kayak karena founder saya tuh arsitek, salah satu end-nya buat ngolah sampah adalah buat bikin jadi material bangunan gitu. Karena dia sendiri arsitek gitu. Saya sendiri gimana caranya pengetahuan tentang lingkungan ini tersebar dengan rata, tapi juga praktikal banget gitu. Karena saya basicnya dari manajemen dan dari linguistik gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak pede karena ngebandingin sama orang yang punya sertifikasi lebih jelas tentang lingkungan gitu, rasanya sih nggak pernah, karena emang yang kami kerjain tuh yang kami tahu aja gitu. Jadi kami sih pede banget sama apa yang kami udah kerjain karena emang sesuatu yang kami tahu gitu. Kayak misal kalau misalnya saya ngomong tentang geofisika sih ya pasti sama kalian di kayak apa nih orang gitu, tahu apa nih orang ya. Tapi karena saya ngerasa saya selalu ngomongin tuh apa yang udah saya lakuin, apa yang saya udah alamin gitu secara personal, nggak pernah ngawang-ngawang gitu. Jadinya nggak pernah ngerasa nggak pede sih, Ilona. Begitu. Oke Kak, gimana kan? Udah sih, Masih ada yang mau thank you ditanya? banget Mbak Gadis. Terima kasih juga, Ilona. Ini ada yang mau tanya lagi Kak, aku bacain aja ya Kak. Dari Rifki Ramadan. Yang langsung bacain. Jadi Rifki sama Richard yang langsung unmute. Oh, oke. Ya, Rifki dulu. Buat Rifki boleh di-unmute sebentar. Oh, boleh deh. Kedengeran nggak? Kedengeran? Jelas. Kedengeran. Kenalin lagi, Kak. Iya. Rifki mau nanya, ini dibaca aja Kak ya. Boleh. Kak mau nanya, kalau di SBM tuh emang dilatih buat create atau gimana ya Kak? Soalnya sebenarnya aku rasa tuh kalau di teknik tuh banyak dicokokin kalau di kelas ini ya secara teori sama praktikal tentang satu materi yang sifatnya eksak itu, tapi jarang dapet materi-materi yang self improvement. Soalnya yang aku dengar dari teman-teman SBM juga kayak banyak apa ya tugas-tugas mungkin, terus kelas-kelas yang sifatnya tuh self improvement gitu. Nah, kalau pertanyaannya sendiri gimana ya supaya bisa punya istilahnya pemikiran-pemikiran self improvement gitu kayak anak-anak SBM dengan keadaan akademik di teknik ya gitu Kak. Makasih. Terima kasih juga Rizky. Oke, aku langsung jawab ya. Jadi kalau misalnya ditanya di SBM tuh emang dilatih buat kayak gitu, benar. Jadi di
Kan aku tuh sebenarnya juga masuk karena aku masuk di tim bukan rebranding sih, sorry, di restrukturisasi kurikulum sebenarnya buat tingkat 1. Jadi tahun 2016 itu SBM kurikulum tingkat 1 sama 2-nya tuh diubah gitu. Aku tuh termasuk di tim yang ngubah kurikulum buat tingkat 1-nya. Nah, salah satu objektif paling gede itu emang tentang self improvement, karena kalau misalnya di SBM, kalau goals akhirnya adalah buat lulusan-lulusan SBM ngebuka lapangan kerja lebih banyak gitu, buat jadi pemimpin yang lebih baik gitu. Itu kan self development tuh salah satu pondasi yang harus diajarin kan. Jadi kalau misalnya di SBM tuh emang specifically banyak banget mata kuliah yang punya objektif itu tentang self development. Nah, kalau misalnya dibilangin anak-anak teknik tuh dicekokin sama teori sama praktikal, ya aku pun nggak temu sama anak-anak teknik kayak begitu sih. Emang waktu itu juga aku pernah mentoring, bahkan jangan anak teknik deh, bahkan tekniknya juga masih arsitektur gitu. Dia juga bilang kayak mata kuliahnya beda banget sama mata kuliah SBM gitu. Nah, tapi salah satu yang aku mau kasih tahu adalah jodoh-jodoh yang tadi aku ceritain pas aku jawab pertanyaan Ilona, banyaknya justru anak-anak teknik gitu. Setelah melewati perjalanan panjang di kampus teknik, terus habis itu akhirnya fokus banget sama sesuatu, misal ngerjain elektro gitu. Anak elektro, salah satu awal-awalnya Parompong juga ada anak elektro sebenarnya. Nah, itu tuh jadinya emang dua mindset yang beda banget gitu. Aku yang mindsetnya banyak di SBM, terus habis itu satu mindsetnya yang elektro gitu, apalagi satu lagi arsitek. Tiga-tiganya tuh beda banget sebenarnya. Tapi lagi-lagi Rifki, kalau ditanya gimana caranya kamu bisa dapat pelajaran-pelajaran dan latihan-latihan tentang self development, kamu yakin aja sebenarnya aset yang kamu punya, yang kalian dapat dari kampus teknik, itu tuh berguna banget kok gitu. Asal kalian pede banget sama aset yang kalian punya itu. Nah, kalau misalnya kamu mau tahu gimana caranya ngelatih self development walaupun nggak diajarin di kampus teknik gitu, walaupun nggak diajarin di fakultas teknik, kalian bisa dapat pelajaran tentang itu banyak banget. Satu dari YouTube. Klise banget sih penjelasannya, cuman kayaknya di era informasi banyak banget kayak sekarang, pelajaran kayak gitu tuh bisa didapetin dari banyak banget tempat gitu. Salah satunya mungkin dari YouTube, bahkan dari Instagram mungkin. Asal, yang aku selalu bilang adalah asal kamu bisa nanya pertanyaan yang tepat. Jadi di era informasi sebanyak ini kan sebenarnya yang harus kita punya adalah skill buat milah data mana yang kita perlu kan. Kalau misalnya yang kamu perlu adalah tentang self development gitu, kamu cuma perlu nanya pertanyaan yang tepat. Nah, habis itu kamu tahu kan gimana caranya milah mana yang kamu perlu dan mana yang enggak. Tapi yang paling penting dari nyari tahu adalah nyobain. Jadi setelah kamu nyari tahu, kamu nyobain buat tahu dengan jelas mana nih eksperimen yang kena buat kamu tentang self development. Gitu saran dari aku. Karena salah satu partner yang aku respect banget yang adalah Pak Panci, itu kan seumur hidupnya ya S1, S2, S3 sampai ngajar pun di Fakultas Teknik gitu. Dan aku respect banget karena kita jadinya punya mindset yang beda jauh gitu. Dan tapi jadinya saling melengkapi. Begitu Rifki. Jadi good luck. Nah, selanjutnya dari Richard. Iya, Richard, boleh. Bacain langsung. Bentar, Rifki udah cukup ngejawab pertanyaannya belum? Sorry, belum nanya Oh lagi. iya. Gimana Rifki? Udah terjawab? Apa ada yang mau ditanya lagi? Cukup Kak. Makasih. Makasih Kak buat jawabannya. Selanjutnya ada Richard. Bisa di-unmute, Richard. Permisi Kak, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, jelas. Kedengeran. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Richard. Saya mau bertanya Kak, cerita Kakak bisa gabung di Parompong itu gimana ya? Apa akibat organisasi atau ada faktor pendukung lain lagi gitu? Karena menurut saya untuk multidisiplin ilmu seperti di Parompong ini pasti nggak mudah bentuknya. Terima kasih Kak. Oke, Richard, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Awalnya tuh gimana? Sebenarnya saya tuh semacam di headhunting. Jadi tahun 2018, foundernya Parompong tuh sebenarnya udah kenal sama saya dari tahun 2012. Udah lama banget. Terus habis itu saya ngelakuin apa yang saya lakuin, dia ngelakuin apa yang dia lakuin gitu. Terus habis itu tahun 2018 tiba-tiba dia ngontak kayak, halo gadis sekarang lagi ngajar di SBM ya? Iya gitu.
oh mau dong ketemuan, dia ngajak ketemuan. Kayak saya juga kebetulan lagi mau meeting sama dosen ITB gitu, dosen SBM lainnya saya lupa di sama siapa. Terus dia bilang kayak gue lagi di SBM nih, kayak lu lagi di SBM kan ketemuan yuk, kayak oh yaudah yuk gitu. Terus kita ngobrol lah di lounge SBM waktu itu, ngobrol. Terus pertanyaan pertama dia kayak, Dis, sebenarnya tuh lu mimpinya apa sih gitu. Terus saya ceritain lah, mimpi saya tuh jadi ibu gitu, mimpi saya jadi ibu yang punya rumah kayak gimana. Terus saya ceritain lah tentang mimpi saya, dia juga nyeritain tentang mimpi dia. Terus dia bilang, nah Dis, gue tuh sebenarnya ketemu lu karena rasanya tuh gue juga pengen nyeritain mimpi gue ke lu, karena pengen ngajakin lu mau nggak ngebangun ini bareng gue gitu. Dia nyeritain tentang konsep Parompong yang dia punya gitu. Terus dia juga ngerasa gue juga pengen ngajak lu ngobrol ini karena ngerasa kayaknya lu juga punya mimpi yang bisa diwujudin dengan cara ini deh gitu. Nah terus ya udahlah kita ketemu. Nah terus ketemu partner-partner yang lain pun caranya kayak gitu. Ketemu siapa terus kayak ini rasanya sejalan ya gitu sama apa yang kita jalanin gitu. Terus pas ngobrol kayak yuk mau nggak barengan gitu. Udah dia ternyata berjodoh. Nah jadi kalau misalnya dari organisasi atau yang lain, bukan dari organisasi, faktor pendukung lain, iya yang tadi sih kayaknya serendipity. Kalau misalnya mau dibilangin serendipity itu kayak semesta mendukung gitu, kayak ini mah udah jalan semesta aja kayaknya. Walaupun ini klise banget, tapi saya rasa kayak saat kalian udah tahu banget apa yang kalian punya, apa yang kalian mau bikin gitu, akhirnya pasti bakal dipertemukan juga kok gitu sama orang-orang yang bisa ngelengkapin gitu. Nah terus lanjutin, karena multidisiplin tuh pasti nggak mudah bentuknya. Bener sih tentang nggak mudahnya, karena setelah ketemu kita tahu nih mindset yang kita punya yang tadi aku ceritain beda banget masing-masing gitu. Dan kayak ketemu sama partner apa, mindsetnya tuh beda banget. Nah tapi aku mau ceritain, kalian suka ngomong kan tentang kolaborasi gitu, berkolaborasi sama apa gitu kan. Nah coba kalian lihat di KBBI, jadi sebenarnya kolaborasi itu artinya adalah bekerja sama dengan musuh. Kalau misalnya bekerja sama dengan teman, itu namanya kooperasi. Tapi kalau berkolaborasi, itu tuh bekerja sama dengan musuh yang tidak sevisi. Itu tuh namanya kolaborasi. Nah, kenapa dibilangin kolaborasi bedanya sama kooperasi? Karena kolaborasi itu awalnya, dulu tuh presiden pertama kita, Soekarno, itu dikecam gila-gilaan sama seluruh dunia. Karena salah satu statementnya dia adalah, saya mau berkolaborasi dengan Jepang untuk memerdekakan Indonesia gitu. Dikecam gila-gilaan kan, karena kayak ngapain kamu alliance gitu, making alliance sama musuh kamu gitu. Karena dia bilang walaupun visinya Indonesia yang saya punya, itu kata Soekarno, yang saya punya dan Jepang punya itu berbeda gitu, kita punya visi yang berbeda, tapi saya tahu saat kita berkolaborasi kita bisa memberikan benefit, bisa memberikan apa sih benefit itu bukan kemampuan, keunggulan untuk diri kita masing-masing gitu. Makanya mereka berkolaborasi. Nah, kalau ngomongin tentang disiplin, kalau misalnya multidisiplin itu susah, ya emang susah sebenarnya. Cuman buat akhirnya achieve mimpi yang gede, atau bahkan jangan mimpi yang gede deh, mimpi yang kalian punya gitu, itu tuh salah satu jalan terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan berkolaborasi. Karena dengan itu juga kan kalian tahu harus ada yang dikorbanin gitu. Karena buat berkolaborasi sama yang nggak sevisi kan pasti ada bagian dari kalian yang nggak jadinya nggak kalian bawa lagi gitu, tentang ego lah, tentang kebiasaan gitu. Tapi karena tahu tujuannya adalah untuk memberikan benefit satu sama lain, yang kalian pakai tuh aset-aset yang bisa dipakai buat komunal akhirnya. Begitu ceritanya. Jadi kolaborasi sih pasti kalian akan ketemu sih orang-orang yang cocok nih buat berkolaborasi gitu, atau berkooperasi gitu, karena kalian emang ketemunya dengan yang sevisi. Begitu ceritanya. Richard gimana? Cukup menjawab nggak? Kak, boleh nanya lagi? Boleh, silahkan. Nah itu kan Kak kayak gimana ya? Berarti kalau dalam kolaborasi itu kita juga harus tahu gitu, maksudnya kan kayak tadi kan Kakak bilang kayak walaupun visinya berbeda gitu, yang penting sama-sama ada yang diunggulkan gitu kan? Betul. Nah kayak misalnya untuk mencapai hal itu berarti kayak ya kita berarti kayak harus tahu gitu kan dari musuh kita, berarti kayak dia bisa bertanggung jawab nggak, atau dia bisa
Srek gitu itu bisa taunya itu dari mana Kak? Sedangkan dia maksudnya kalau menurut kita dia adalah musuh gitu. Ya, oke. Bisa taunya dari mana ya? Aku mau jawab tapi mungkin nggak terlalu nggak terlalu nyerempet ke teori-teori tentang kreativitas gitu. Cuman sepengalaman aku, kalian kalau misalnya udah jernih nih, kepalanya jernih gitu, tujuannya jernih, apa yang kalian lakukan jernih gitu, akhirnya pasti akan ketemuin aja kok sama yang walaupun kita awalnya nggak sevisi nih, tapi saat berkolaborasi cocok banget gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku adalah jernihkan dulu aja semua aset yang kalian punya, kalian perjelas banget ini nih aset yang saya punya dan saya harus bertanggungjawabkan gitu. Terus habis itu misalnya kalian punya gift award, ini nih yang saya peduli banget gitu. Nah, saat kalian udah jernih banget tentang semua hal itu, saya yakin kok pasti akan dipertemukan aja jodoh-jodohnya. Karena coba kalian kalau misalnya ditanya, kalian kenapa bisa temenan dekat sama teman dekat kalian gitu, sama best friend kalian gitu, pasti karena tiba-tiba, pasti karena kayak ya nggak tahu waktu itu ketemu aja terus nyambung terus cocok gitu. Nah, jodoh untuk membangun mimpi, untuk membangun bisnis bahkan kayak gitu juga kok jalannya gitu. Gitu Richard, gimana? Cukup menjawabnya? Kak nanya lagi boleh? Boleh Richard. Selama ini pernah nggak dapat yang kayak orang yang kayak ya kurang srek lah gitu, maksudnya kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kakak gitu? Boleh diceritain gimana juga untuk menyelesaikan permasalahan itu? Oke, kalau ditanya tuh pernah banget gitu, banyak banget pengalaman aku yang akhirnya berjodoh sama orang yang bukannya ngasih benefit tapi ngasih ujian buat aku gitu. Pernah banget, makanya aku juga ngerasa aku bisa ngasih jawaban yang tadi, kalian akan ketemu orang yang cocok, jodoh gitu saat kalian udah clear banget. Karena sepengalaman aku, segala pengalaman yang ngasih ujian buat aku tentang berpartner itu tuh datang karena akunya sendiri tuh belum clear banget sama apa yang aku mau, sama apa yang aku punya gitu. Itu yang akhirnya mendekatkan aku mungkin sama jodoh-jodoh yang nggak srek itu. Nah, caranya gimana? Cara untuk menghindari sih kayaknya nggak ada, karena aku yakin di kita semua nih masing-masing pasti akan ada kebagian jatah ujian, ketemu jodoh yang nggak srek gitu, ketemu partner yang nggak srek. Pasti emang harus punya pengalaman itu. Tapi lagi-lagi yang mau aku ingetin adalah jangan pernah nyalahin orang karena kalian nggak srek. Bisa jadi emang kalian dikasih ujian itu untuk memperjelas lagi, kalian sendiri harus jelas banget sama apa yang kalian punya, sama apa yang kalian mau gitu. Karena saat kalian nggak jelas sama apa yang kalian mau, kalian nggak sadar sepenuhnya nih sama apa yang kalian mau, itulah saatnya kalian ketemu sama partner yang bikin kalian sampai lupa gitu, apa sih sebenarnya yang kalian mau atau apa sih yang kalian punya gitu. Jadi kalau dihindari kayaknya nggak ada saran aku yang bisa bikin kalian menghindari pengalaman itu. Tapi saat pengalaman itu datang, kalian harus tahu yang perlu kalian lakukan adalah untuk menjernihkan lagi apa yang kalian punya, aset-aset yang kalian punya gitu. Gitu Richard, gimana? Oh iya, terima kasih Kak. Semoga membantu Richard. Makasih Kak atas jawabannya. Nah, teman-teman yang mau bertanya masih bisa tulis namanya aja di kolom chat, nanti biar kita diskusikan sama Kak Gadis. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Kak, selama Kakak di posisi sekarang ini, pernah nggak sih Kakak mengalami hambatan dalam berkreativitas gitu Kak? Dan gimana solusi Kakak buat menghadapi itu? Semacam writer's block gitu kali ya kalau buat penulis tuh. Pernah sih pasti. Cuman kalau misalnya gimana cara? Sebenarnya rada lupa karena di titik ini tuh lagi nggak kayak gitu, jadinya aku kayak nge-recall dari memori apa yang aku lakukan dulu ya. Kalau misalnya terhambat tentang kreativitas, salah satu quotes yang paling ngebantu aku tuh ada dari namanya Marie Forleo. Katanya, clarity comes from engagement, not from thinking katanya. Jadi katanya baru clear tuh kepala kita gitu, dan mungkin lancar kepala kita mikir untuk berkreativitas itu tuh saat kita tuh engage sama sesuatu, engage sama orang gitu. Misalnya kita jadinya ngobrol sama orang gitu dan ngasih tahu kita stucknya di mana,
atau engage sama buku gitu. Misal kita kayak baca buku baru yang kita engage sama buku itu, atau engage-nya sama kreasi kita gitu. Engage-nya kayak karena lagi pusing justru dipaksain kayak nggak apa-apa lah, cobain aja terus bikin gitu. Nah, karena clarity itu bukan datang dari kita mikir gimana caranya biar nggak stuck ya gitu, tapi itu langsung lakuin, engage sama sesuatu gitu sih yang paling ngebantu aku gitu. Karena kalau misalnya lagi stuck gitu terus dibawa mikir kan makin pusing lagi kan biasanya. Nah, Iya. jangan lupa bahwa kita tuh punya aset tuh nggak cuma aset punya kita sendiri gitu. Kita punya aset komunal yang mungkin saat kita nyeritain ke teman kita gitu, kita nyeritain ke misalnya saudara gitu, ternyata kita dapet clarity yang kita butuhin buat akhirnya bikin kreativitas yang kita mau. Begitu. Oke Kak, makasih Kak buat jawabannya. Buat teman-teman yang mau nanya, masih bisa ya teman-teman, gak usah malu. Selanjutnya ada lagi nih Kak, sebenarnya pertanyaan titipan karena orangnya kebetulan belum bisa hadir. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana sebenarnya cara kita untuk menjadi rasional sekaligus kreatif gitu. Itu pertanyaannya Kak. Oke, aku mau ulang lagi apa yang tadi aku liatin lagi. Coba ya, aku present. Nah, nih, creativity is just intelligence having fun. Jadi kalau misalnya caranya gimana menyelaraskan tentang rasionalitas sama kreativitas, itu sebenarnya karena dua-duanya tuh nggak pernah terpisah sebenarnya. Dua-duanya tuh ada di jalur yang sama kok. Gitu. Nggak pernah jadinya kreativitas yang bagus pasti yang punya base rasionalitas yang bagus. Kenapa tadi yang aku ceritain tuh tentang apa kalian harus ngelis dulu aset kalian buat nyari apa yang baik, karena salah satu yang jadi polemik di dunia kreativitas misalnya di SBM nih atau di SR gitu, misal di SBM tuh sering banget keluar muncul ide-ide bisnis yang terlalu gila gitu, kayak saya mau bikin company tapi buat kucing gitu. Jadinya kayak yang ngebayar adalah bikin produk buat kucing misal gitu, tapi pas ditanya emang kamu melihara kucing nggak gitu, dan kayak kamu kenal nggak orang-orang yang melihara kucing gitu, ternyata enggak. Nah itu tuh jadinya kan nggak rasional ya kreativitasnya. Wah, kamu ngedatengin ide itu dari mana kalau misalnya kamunya juga nggak punya kucing gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian berangkat kreativitasnya tuh dari aset yang udah kalian punya, itu pasti nggak akan jauh kok dari rasionalitas. Gitu sih cara nge-guide-nya gitu. Karena di SBM ITB juga banyak banget kok kejadian yang berkreativitas tuh terlalu jauh gitu, tapi jadinya bahkan nggak relevan gitu inovasinya. Nah, salah satu cara yang dipakai sama kami buat bikin kurikulum adalah itu, gimana caranya bikin sandbox gitu. Kalian tahu kan si sandbox tuh kotak pasir gitu. Kan biasanya kotak pasir kita main-main di situ, bikin castle di situ gitu. Nah, setidaknya kalian tahu nih si kotak pasirnya tuh apa. Nah, di dalam kotak pasirnya tuh terserah deh kalian mau inovasi apa. Tapi kalau misalnya jadinya kotak pasirnya itu kayak misal di kotak pasir kalian cuma punya pasir coklat gitu, tapi kayak kalian kekeh banget nggak mau pokoknya pasirnya harus warna-warni gitu, ya ditanya lagi kalian dapat dari mana si pasir warna-warninya. Gitu sih caranya gimana menyelaraskan rasionalitas sama kreativitas. Begitu. Orang yang pragmatik banget sih kayak gitu caranya. Iya, makasih Kak. Mungkin aku mau nanya lagi ya Kak, kan kalau inovasi sama kreativitas itu sama-sama menciptakan hal yang baru. Nah, menurut pendapat Kakak, apa perbedaan dari kedua kalimat tersebut sih Kak? Apa ya, dua, jadi kalau misalnya dari kata kan sebenarnya inovasi itu kata benda, kreativitas tuh kata sifat kan, kreatif tuh kata sifat kan. Ya. Gitu, kreativitas tuh produk dari punya sifat kreatif gitu. Bedanya apa? Kayaknya nggak bisa dibandingin sih, kayak misal apel sama pir gitu kan, sama-sama buah itu bisa dibandingin gitu. Kayak kalau kreativitas sama inovasi nggak bisa dibandingin karena emang nggak sepadan gitu. Cuman lagi-lagi kalau misalnya buat bikin inovasi yang kreatif itu emang basicnya harus dari yang kalian punya begitu. Oke.
Makasih Kak atas jawabannya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada yang mau didiskusikan, silakan ditanyakan ke Kak Gadis biar kita nanti diskusikan bersama. Gitu. Salah satu yang pengen aku sampaikan ke kalian semua sih, coba dari materi yang aku sampaikan hari ini, kalau misalnya teman-teman punya jurnal, coba list aset kalian yang kalian punya tuh apa aja, gift of heart kalian apa aja, gift of hand kalian apa aja, gift of head kalian apa aja. Nah, coba kalian list dari situ. Terus besok hari, karena yang aku bilang tadi adalah gimana caranya keeping our brand creative adalah dengan nanya ke diri sendiri, how can I be better every day gitu. Gimana caranya saya bisa jadi lebih baik setiap hari. Nah, besok hari saat kalian malam ini udah ngelis aset-aset yang kalian punya, besok harinya coba tanya ke diri sendiri lagi. Dari aset yang saya punya, saya mau bikin inovasi yang kayak apa nih gitu. Yang bisa ngebantu supaya hidup saya lebih baik lagi besok hari. Begitu. Oke Kak. Buat teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Oke Kak, sekali lagi deh Kak, aku mau bertanya. Boleh. Nah, ada nggak sih Kak mungkin ciri-ciri orang yang sudah mempunyai kreativitas ini tuh gimana Kak? Maksudnya ada nggak sifat-sifat yang gimana? Waktu itu tuh salah satu bekas murid saya di SBM pernah cerita ke saya, Kak, lihat nih jurnal saya gitu. Kan waktu itu kita tuh bikin jurnal tuh kayak 2 minggu sekali gitu diliatin. Terus dia bilang kayak, Kak, ini nih lihat, ini jurnal saya 3 bulan yang lalu gitu. Terus habis itu kayak coba kakak lihat deh bedanya apa sama jurnal saya yang kemarin gitu. Terus saya lihat kayak apa bedanya ya, kayak catatannya sama-sama aja gitu. Nah, saya tuh Kak, tiap 3 bulan sekali ngelihat jurnal saya yang 3 bulan lalu, terus habis itu bilang kayak, saya udah bisa belum bilang diri saya yang 3 bulan lalu itu bodoh gitu, kayak, hah, ekstrim banget gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya dia belum ngerasa catatan dia yang 3 bulan yang lalu itu masih bagus gitu, masih kayak, wah ini ide bagus nih, berarti saya belum kreatif Kak, tandanya gitu. Karena saya belum bisa ngeinovasiin lagi apa yang udah saya punya, gitu katanya. Itu ekstrimnya. Jadi dia kalau misalnya ngelihat jurnal dia, terus dia bilang idenya masih bagus tuh masih belum kreatif gitu tandanya. Nah, tapi kalau buat saya sendiri sih sebenarnya saat kita akhirnya punya kemampuan buat bertanya ke diri sendiri, saya hari ini bisa ngapain lagi ya supaya saya bisa jadi lebih baik gitu. Itu sih sebenarnya udah kreatif tuh kayak gitu. Oke Kak, makasih banget Kak buat pemaparan dan sesi pertanyaannya pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi sama Kak Gadis. Aku hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke Kak, mungkin segitu aja Kak untuk webinar pada hari ini. Makasih banget Kak udah memotivasi kami buat terus mengembangkan kreativitas kami. Nah, selanjutnya ada sesi foto bersama mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi join, boleh minta tolong untuk aktifin kameranya biar kita bisa foto bersama. Ayo teman-teman, kita foto bersama. Boleh minta tolong aktifin videonya teman-teman. Oke. Aktifin sampai 3 ya. 1. Ayo teman-teman, mungkin masih ada yang mau foto bersama sama Kak Gadis. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, segitu aja teman-teman. Makasih banget untuk Kak Gadis udah memotivasi banget buat kita. Selanjutnya aku juga mau ngabarin buat kalian yang ingin tahu
soft skill yang dibutuhkan untuk di pekerjaan nanti berdasarkan survei dari Udemy. Kalian bisa langsung follow Instagramnya SIG ITBSC untuk informasi lebih lanjut, atau juga bisa di follow Instagramnya Pak Rompong, mungkin apa Kak? Parong.com. Oke. Makasih banyak teman-teman buat hari ini. Makasih banyak kalian.